Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Pada pagi Jumat yang cerah ini kami kembali menyapa saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat afiat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menyikapi fatwa dari Kibarul Ulama Al-Azhar dan Majelis Ulama Indonesia serta beberapa ormas Islam di Indonesia tentang kebolehan meninggalkan sholat Jumat, maka kami ingin sampaikan bahwa kita sebagai masyarakat awam sudah sepatutnya untuk patuh dan tunduk terhadap fatwa-fatwa ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Beliau dikatakan ulama karena paham Al-Quran, karena paham Al-Hadis, karena paham terhadap kutubut turas dan lain sebagainya. Dan kita sudah ditegaskan bahwa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wajib taat kepada Allah secara mutlak, wajib taat kepada para rasul secara mutlak, dan wajib taat kepada para pemimpin. Di antara para pemimpin yakni para ulama, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul tidak akan sempurna tanpa ketaatan terhadap para ulama. Maka ketika ketaatan kita kepada Allah dan Rasul tidak sempurna tanpa taat kepada ulama, maka taat kepada ulama itu menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Di antara pemimpin yang lain adalah para pemerintah yang disebut dengan umara. Taat kepada pemerintah ini bersifat ikhtiari. Ketika pemerintah mengajak kita kepada kebajikan, maka wajib untuk kita mentaatinya. Tidak ada alasan untuk kita tidak taat kepada pemerintah ketika pemerintah ingin menyelamatkan kita sebagai rakyatnya. Saudara-saudaraku, sama muslim dan sebangsa dan setanah air, rahimani wa iyyakumullah. Terkait dengan bolehnya kita meninggalkan sholat Jumat, tentu ini sudah melalui proses pengkajian demi pengkajian. Dan di dalam pengkajian tersebut tentunya sudah melibatkan para ahli, yakni
dari dinas kesehatan maupun pakar-pakar kesehatan lainnya. Dan dalam Al-Quran kita sudah dituntun fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Secara bahasa sederhananya, apa yang tidak kita ketahui tanyakan kepada ahlinya. Jadi kalau para ahli sudah berkata demikian, maka kita tunduk, karena kita pada hakikatnya tidak mengetahui penyebaran virus corona ini. Kita tidak mengetahui kecuali para ahlinya. Bagaimana cepatnya menyebar, bagaimana proses penyebarannya, bagaimana kekuatannya, bagaimana dahsyatnya, dan bagaimana akibat daripada penyebaran virus corona itu hanya ahlinya yang mengetahui, yakni dalam hal ini tenaga kesehatan atau tim kesehatan atau dinas kesehatan, atau di negara kita ini ada Kementerian Kesehatan, di mana di dalam kementerian itu sudah berkumpul para ahli-ahli kesehatan, dokter-dokter spesialis maupun dokter-dokter umum dan lain sebagainya. Ini kita harus tunduk. Dan di dalam Kementerian Kesehatan itu banyak sekali orang-orang muslim yang paham agama. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, apa yang difatwakan oleh Kibaril Ulama Al-Azhar pada 15 Maret yang lalu dan Majelis Ulama Indonesia serta ormas-ormas Islam tentang kebolehan meninggalkan Jumat, ini perlu kita indahkan demi keselamatan kita bersama. Di dalam kitab yang menjelaskan tentang a'dzarul jum'ati wal jamaah, atau di dalam kitab-kitab fikih lainnya, di situ dijelaskan bahwa salah satu daripada uzur syar'i atau alasan yang membolehkan kita untuk meninggalkan sholat Jumat, yakni al-matar, ini hujan, wal khawfu 'alal ma'sum, ada kekhawatiran terhadap sesuatu yang harus dilindungi, yakni di sini dalam penjelasannya, yakni min nafsin aw aradin aw malin aw ikhtisasin lahu aw li ghairihi. Jadi ada kekhawatiran terhadap jiwa kita, ada kekhawatiran terhadap kehormatan kita, ada kekhawatiran terhadap harta kita, di mana semua itu harus kita lindungi. Nah, sekarang kalau kita khawatir terhadap itu semua, maka kita boleh untuk meninggalkan sholat Jumat, diganti dengan sholat zuhur. Jadi di sini bukan wajib meninggalkan sholat Jumat, tapi boleh meninggalkan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing, sesuai dengan fatwa daripada Majelis Ulama Indonesia. Semua ini demi keselamatan kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari segala wabah ini, dan mudah-mudahan Allah meridai apa yang kita lakukan. Mari kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ikuti hukum-hukum yang sudah dikeluarkan oleh para ulama, yang tentunya kita wajib menghormati dan memuliakan para ulama, karena al-ulama siraju ummati, lampu penerang umat ini. Tanpa ulama kita tidak akan pernah bisa merasakan kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Semoga Allah meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.